Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Jafar Gebua. Jafar, selamat siang. Selamat siang Hanum, Baik, Jakarta. baik. Jafar, apakah saat ini situasi sudah kembali kondusif di tengah perburuan 11 orang anggota kelompok terorisme di bawah Ali Kalora ini? Silakan Jafar dengan laporan Anda. Trauma masyarakat sudah berhasil dipulihkan karena sejak hari Sabtu kepolisian daerah Sulawesi Tengah telah melakukan trauma healing kepada para penyintas yang selamat dan melarikan diri dari amuk penyerang yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora itu. Masyarakat juga diberikan bantuan logistik, bahan-bahan makanan instan untuk mereka bertahan selama beberapa waktu ke depan. Untuk diketahui bahwa saat ini ada sekitar 15 kepala keluarga atau sekitar 30 orang yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan orang tua yang mengungsi ke desa induk di Lemban Tongwa yang berjarak sekitar 7 km dari tempat kejadian penyerangan kelompok Ali Kalora tersebut. Kemudian kemarin juga Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigade Inspektur Jenderal Polisi Abdurrahman Baso juga telah memimpin pembangunan kembali sejumlah rumah warga yang dibakar di Dusun Tek Pekelemo dan Lebonu, Pantang Olemba yang yang terdampak oleh penyerangan itu. Ada sekitar 4 rumah yang memang benar-benar terbakar habis, kemudian ada sekitar 4 rumah yang bagian dapurnya dibakar oleh kelompok itu. Oke, Jafar, bagaimana skema para warga ini akan kembali ke rumahnya masing-masing? Apakah setelah para buruan ini tertangkap, atau nanti setelah rumah-rumah mereka diperbaiki dan polisi sembari melakukan tugasnya, warga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing-masing? Sejauh ini sudah ada yang berani untuk kembali ke tempat mereka semula, dan ada juga yang membantu polisi untuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang sempat dibakar. Utamanya yang rumahnya masih utuh, hanya bagian dapurnya saja yang dibakar oleh kelompok itu. Jadi mereka mulai perlahan-lahan kembali di trauma healing, kemudian akhirnya mereka berani kembali ke tempat itu karena memang mereka terbiasa hidup di antara kebun-kebun mereka selama ini. Jadi tidak ada masalah lagi, meskipun begitu anak-anak dan perempuan sampai sekarang masih ditempatkan di perkampungan induk di Lemban Tongwa, sekitar 7 km dari lokasi. Oke, Jafar, bagaimana terkait dengan informasi terbaru terkait dengan perburuan para teroris ini? Ya, saat ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sudah memindahkan kantornya ke kantor Polres Poso terhitung sejak hari Senin aktif. Dia sudah berkantor dari Poso dan tidak berkantor lagi di Palu sesuai perintah Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Dan kepolisian juga sudah mengidentifikasi 3 orang pelaku utama selain Ali Kalora yang melakukan penyerangan itu. Menurut saksi mata yang memang benar-benar terlihat sekitar 7 orang, namun 3 orang yang melakukan penyerangan itu, yang melakukan pembunuhan dan membakar rumah itu, ada 3 orang yang sempat dikenali sebagai bagian dari daftar pencarian orang yang sudah dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terkait Mujahidin Indonesia Timur. Oke, Jafar, terkait dengan Satgas Tinombala yang mengatakan bahwa halangan utama yang menjadi rintangan terbesar dalam perburuan ini adalah kondisi geografis. Apakah sudah bisa terpecahkan dan mendapatkan solusi terkait dengan hal ini? Begitu apalagi dengan anggota yang banyak ada di sana, apakah perburuan 11 orang teroris ini bisa lebih dimudahkan dengan perbaruan strategi mungkin yang dilakukan oleh Satgas Tinombala? Dari wawancara saya dengan Komandan Satuan Tugas Operasi Khusus ini, Brigadir Jenderal Farid Maruf, dia meyakini bahwa sinergitas antara Kopsus dan Satuan Tugas Operasi Tinombala yang sudah ada, kemudian dengan Satuan Brimob dan fungsi kepolisian lainnya akan efektif menyekat dan mengepung serta melumpuhkan kelompok Ali Kalora. Ia yakin bahwa dia sudah punya strategi untuk melumpuhkan kelompok ini karena sudah diketahui jalur-jalur pergerakannya, dan dia juga menyatakan bahwa mereka karena sudah punya perbekalan yang banyak sekitar puluhan kilogram beras dan bahan makanan lainnya, mereka hanya akan berada di sekitar Lemban Tengah. Mereka tidak akan berani lagi menyeberang ke arah Salung pada mereka tidak akan berani menyeberang lagi ke daerah Parigi Motong atau ke daerah Poso karena
Satuan Tugas Operasi Tinombala juga sudah melakukan penyekatan dari arah tersebut. Baik, Jafar, yang terakhir singkat saja, sudah ada jejak terangkah dari tim ini sudah mengenali bahwa selain Ali Kalora ada 3 orang lain yang sudah ditetapkan sebagai penyerang begitu dalam kasus pembantaian di Sigi kemarin. Sudah ada titik terang terkait dengan strategi polisi selanjutnya dalam perburuan ini? Sejauh ini hanya penjelasannya sangat terbatas karena mereka menyebut bahwa ini adalah strategi tidak mungkin akan dibuka ke media, namun saya yakin mereka sudah selesai melakukan analisis pergerakan dari Ali Kalora dan mereka sudah membuat sonasi di mana pasukan akan ditempatkan untuk melakukan pengejaran kepada Ali Kalora. Demikian, Hanum. Baik, Jafar Gebuo, selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan dengan keselamatan Anda di tim di sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda.